Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hai sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat, bahagia, dan kita selalu berdoa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Bawaslu, senang sekali saya Yeska Adila akan menemani sahabat Bawaslu dalam kegiatan opsi obrolan pemilu dan demokrasi. Alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir di samping saya, yang mana beliau ini dulunya adalah mantan Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh dan sekarang beliau adalah anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Siapakah beliau? Pasti sahabat Bawaslu penasaran. Saya juga. Oke, langsung saja. Inilah Bapak Muhammad Kadafi Eskom. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cika sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Bagaimana tadi Pak perjalanannya menuju 50 kota Pak? Alhamdulillah lancar. Lancar. Apalagi kalau udah mendengar 50 kota ini harus lancar kita. Harus lancar ya Pak ya. Apalagi kita akan menghadapi pilkada tahun 2024. Pak, Ica ingin bertanya ya Bapak ya. Sudah berapa lama sih Bapak berkecimpung di dunia kepemiluan ini Pak? Oh gitu ya. Pertanyaan Ica berat betul. Berat ya Pak ya. Karena mungkin sahabat Bawaslu belum tahu sih siapa sih Bapak Muhammad Kadafi ini. Oh iya ya. Saya jadi penyelenggara pemilu itu semenjak 2013. 2013. 13 menjadi anggota KPU Kota Payakumbuh. Kemudian menjadi ketua KPU Kota Payakumbuh. Kemudian menjadi ketua Bawaslu Payakumbuh dan hari ini sedang belajar menjadi anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Wow, luar biasa sekali Bapak ya. Begitu banyaknya perjalanan karir Bapak tentang penyelenggara pemilu seperti itu. Bapak dan juga sahabat Bawaslu, kita ketahui bahwa tanggal 27 November nanti 2024 kita akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan juga wali kota dan wakil wali kota. Pak, saat sekarang ini kan kita sudah berada pada tahapan verifikasi faktual calon perseorangan Pak, dan juga pemutakhiran data pemilih. Dan pada saat sekarang juga kita akan melaksanakan pemungutan suara ulang seperti itu Bapak. Boleh sedikit Bapak beri gambaran kami atau sebagai penyelenggara bagaimana kita mensiasati tahapan yang beririsan ini seperti itu Pak? Di dalam jadi penyelenggara pemilu itu semuanya memang harus beririsan. Yeah. Makanya orang-orang yang menjadi penyelenggara pemilu itu memang agak berbeda dengan pekerjaan yang lain. Yeah. Dia mesti multi talent, mempunyai kemampuan yang tidak biasa, atau mungkin mendekati luar biasa lah kira-kira. Sangat luar biasa ya. Apalagi di dalam menjadi penyelenggara pemilu itu kan kerjanya penuh waktu, jadi semuanya. Jadi sebenarnya soal tahapan yang beririsan itu menjadi pekerjaan reguler saja, biasa saja. Dan yang mana undang-undang dan harus kita kerjakan. Di dalam pemilihan kepala daerah, Kabupaten 50 kota khususnya memang ada calon perseorangan. Kan masuk pada proses verifikasi faktual. Ya, tentu kewajiban kita sebagai pengawas pemilu, pengawas pemilihan, memastikan itu berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik, kewajiban kita memastikan. Jauh lebih penting untuk berjalan dengan benar. Nah, benar sesuai aturan, benar sesuai tata kelola, aturan perundang-undangan, dan seterusnya. Perlu Cika sadari dan semua kita sadari, siapa saja yang mendengar Podsiar ini, pertama kewajiban kita di Bawaslu adalah memberikan perlindungan terhadap hak peserta. Nah, bakal calon hari ini kan menuju peserta. Memang agak berbeda syaratnya dengan orang yang maju melalui jalur peserta pemilu atau pemilihan atau partai politik. Itu nanti tentu di bulan Agustus. Kalau perseorangan, dia dimulai dengan menerima dukungan, kemudian menyerahkan dukungan itu ke teman-teman di KPU. Kemudian teman-teman di KPU tidak menerima begitu saja, melakukan berbagai metode, salah satunya verifikasi secara administrasi. Administrasi itu ini benar atau tidak, ini benar warga 50 kota atau tidak. Kemudian mesti difaktualkan, apakah benar yang bersangkutan didukung secara benar.
Mana tahu nanti dalam perjalanan pas verifikasi faktual, tahu-tahu saat Saya ditanya, tidak mendukung. Cika mendukung enggak? Enggak. Tidak, iya. Atau malah ada kartu tanda penduduk elektronik itu orang yang tidak dibenarkan memberikan dukungan. Iya, iya, iya. Iya. Mungkin itu bisa selesai saat verifikasi administrasi. Tapi kan tidak tertutup kemungkinan, mana tahu ada kealfaan dan Iya, seterusnya masih ketemu Jebol di nanti, lapangan. iya. Contoh misalnya orang yang berstatus TNI, Polri, atau aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara ini boleh memilih, tapi tidak boleh memperlihatkan dukungannya. Ya salah satunya tentu dengan memberikan dukungan secara langsung kepada bakal calon perseorangan. Apakah dalam konteks itu ada dua mungkin nanti yang akan diterima oleh teman-teman ASN itu. Tentu hukuman disiplin di tempat lingkungan aparatur sipil negara dia bekerja. Nah tentu bisa juga dalam aturan pemilihan tersangkut paut dengan netralitas ASN. Nah ini yang dilakukan verifikasi. Makanya saya sampaikan tadi, kegiatan ini mesti dilakukan dengan baik, kemudian lagi benar. Nah lagi benarnya ada di teman-teman KPU, karena yang melakukan prosedur teknis adalah teman-teman KPU. Kemudian baik dan benar juga harus dilakukan oleh bakal pasangan calon terhadap jumlah dukungan mungkin sudah oke, maka baru masuk verifikasi. Nah dalam perjalanan kan banyak hal yang harus kita pastikan bahwa memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah ini yang menjadi menjadi concern kita di Bawaslu. Kemudian hari ini juga di saat bersamaan, ini kan betul ini hari ini tanggal pertama dilantiknya teman-teman panitia pemutakhiran data pemilih, kemudian panitia pemutakhiran mesti memastikan juga data-data para pemilih. Nah, kita ini kan bagian dari pemilih, selain TNI dan Polri. Saya mungkin nanti akan diverifikasi juga, apakah benar saya masih layak jadi warga Sumatera Barat kemudian untuk bisa memilih. Itu mesti dibuktikan oleh teman-teman pentabih yang insya Allah dia akan bekerja sebulan. Itu secara teknis. Kita di Bawaslu juga pastikan betul, karena di dalam undang-undang pemilihan kepala daerah itu dikatakan setiap orang ini kan siapa saja ini yang dengan sengaja kemudian tidak melakukan pendataan mengakibatkan seseorang kehilangan hak pilihnya, dan itu pidana pemilu. Makanya kita akan pastikan betul ini terlaksana, terselenggara, kemudian mendekati paripurna. Bapak, tema kita kan saat sekarang ini adalah pemutakhiran data pemilih ya Bapak. Kita ketahui pemutakhiran data pemilih ini memiliki efek yang sangat cukup besar seperti itu Pak. Saling berkaitan dengan tahapan selanjutnya, sepertinya contohnya dengan logistik nantinya, jumlah pemilih akan mempengaruhi kelengkapan dan juga kebutuhan pelaksanaan pemilihan. Namun data ini juga menjadi momok dalam proses sengketa hasil seperti itu Bapak. Seringkali data pemilih ini menjadi salah satu alasan calon untuk menggugat hasil pemilihannya. Dan kita ketahui pada saat sekarang ini kita sudah pada tanggal 24 ini sudah dilaksanakan tahapan pencocokan dan pemutakhiran data pemilih yang kita kenal dengan coklat seperti itu Pak. Mungkin pertanyaan saya yang umum-umum saja dulu Bapak, biar sahabat Bawaslu juga tahu. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan pemutakhiran data pemilih ini Pak? Pertanyaan Ica sebenarnya bagus tadi itu. Pemutakhiran data pemilih ini kan memastikan bahwa orang yang akan melaksanakan memilih itu ada dulu. Makanya di dalam semua tahapan pemilihan itu, baik pemilu maupun pemilihan, maka pemutakhiran data pemilih itu kan berada di depan. Dan mutarlih ini, data pemilih ini kan tahapannya panjang. Dimulai dari pemutakhiran. Pemutakhiran ini memastikan apakah betul data yang dikirim oleh Kementerian Dalam Negeri, kemudian diturunkan kepada KPU, KPU turunkan ke provinsi, provinsi turunkan ke kabupaten kota. Data ini kan diambil dari dinas capil setempat, capil kemudian naik ke atas sampai ke dirjen yang membidangi berkaitan dengan data penduduk. Nah, dalam perjalanan data itu kan bisa saja. Kemudian datanya misalnya anggap untuk kabupaten 50 kota ya ada 500.000 contoh ya. Dalam perjalanan itu kemudian ada yang meninggal. Atau ada yang beralih status. Sebelumnya mungkin sipil, tahu-tahu menjadi TNI dan Polri. Kalau sudah menjadi TNI Polri kan tidak bisa lagi dimasukkan dalam daftar pemilih. Atau sebaliknya, dalam perjalanan itu ada juga orang yang sebelumnya berstatus TNI Polri, kemudian berubah menjadi sipil. Artinya dia sudah bisa memiliki
hak Hak pilih. pilih. Lah itulah kenapa tahapan pemutakhiran data pemilih ini panjang. Dimutakhirkan, misalnya seperti saya nama Muhammad Qaddafi. Rupanya dalam perjalanan Muhammad Qaddafi itu di belakangnya I, mestinya Y. Iya. Itu dipastikan dulu apakah Pastikan orang nama, yang iya. sama Iya. atau tidak. Kemudian manfaat data pemilih ini juga kalau di dalam kegiatan pemilihan kita tentu berkaitan dengan logistik. Ya, logistik. Misalnya tadi Cika sudah ulas soal surat suara. Makanya dalam data pemilih itu beberapa sub tahapannya banyak betul. Iya. Dimutakhirkan, daftar pemilih sementara menjadi DPT. Kadang-kadang sementara ini kalau melihat beberapa pemilihan kita sementara hasil perbaikan, kemudian menjadi daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap ini kemudian berubah lagi menjadi daftar pemilih tetap tambahan dan seterusnya dan seterusnya. Makanya di dalam proses pemilihan dan pemilu kita itu sampai pada hari akhir. Anggaplah tadi Cika sampaikan 27 November. Iya. Tidak tertutup kemungkinan soal pendataan ini masih berjalan sampai 27 November pagi. Iya, betul. Sebelum orang ke TPS. Belum lagi diperkirakan, diduga dan berpotensi seorang itu pada tanggal 27 November itu sudah berusia 17 tahun misalnya. Misalkan anak-anak sekolah kita, adik-adik sekolah kita. Nah, pemilih pemula ya, Pak. Pemilih pemula dan seterusnya. Nah ini kan panjang prosesnya. Makanya Bawaslu diberi amanah oleh peraturan perundang-undangan untuk memastikan semua kerja-kerja teknis itu, baik kerja teknis yang datang dari pemerintah, kita tentu melalui Disduk Capil, kemudian teknis kepemiluan dalam berkaitan pemilih ini tentu teman-teman KPU sampai ke tingkat PPS melaksanakannya. Kemudian tersistem, ada yang mungkin dikeluarkan, ada di beberapa kesempatan malah beberapa waktu yang lalu, ada yang sudah meninggal tapi karena tidak memiliki akte kemeninggalannya itu secara resmi, teman-teman kita di KPU tidak mengeluarkannya dari data pemilih. Masih terdaftar juga. Apakah itu salah? Dalam konteks data penduduk saya rasa itu benar. Nah ini yang harus kita pastikan. Nah kita pastikan betul, jangan nanti sampai teman-teman Pantarlih ini karena mungkin keterbatasan pengetahuan, karena mungkin keterbatasan waktu dan seterusnya, dia kemudian tidak mendatangi satu-satu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepada yang bersangkutan. Makanya Bawaslu polanya dalam melakukan pengawasan secara melekat. Kemudian kita lakukan uji petik, kita lakukan uji sampling. Artinya begitu berharga satu suara di dalam proses pemilihan kita. Itu sih Kang. Iya betul. Bapak juga sudah mengerucut tentang membahas tentang kerawanan seperti itu Pak, tentang kerawanan yang terjadi pada pemutakhiran data pemilih ini. Itu hanya sekedar itu aja tentang kerawanan pemutakhiran data pemilih atau bagaimana Bapak? Kita di Bawaslu melihat semuanya rawan. Dan kita harus menduga semuanya berpotensi rawan. Iya. Sebab kalau kita tidak menduga berpotensi rawan, tentu kita tidak akan melakukan mitigasi dari awal. Coba dibayangkan, kemudian satu orang karena tidak dilakukan pendataan secara sempurna oleh teman-teman kita di Pantarlih, kemudian dia tidak masuk dalam daftar pemilih tetap. Walaupun di ujung nanti ada fasilitas daftar pemilih khusus misalnya. Tapi kadang-kadang di wilayah kita ini kan ada keengganan juga ketika dia tidak menerima C pemberitahuan itu. Iya. Orang misalnya mengenal dengan undangan memilih lah. Kira-kira. Kalau teman-teman KPU kan menyebutnya di dalam pemilu kita itu C pemberitahuan. Sementara tetangga dapat itu dia tidak dapat. Mengakibatkan dia tidak mau datang ke TPS. Akibat dia tidak datang, mestinya sepertinya saya dan Cika ini kompetitor ini jadi pasangan kepala daerah, kita sedang bersaing. Karena ketidakdatangan satu orang itu mengakibatkan Cika yang terpilih, saya tidak. Begitu berharganya satu suara. Makanya negara memfasilitasi pemilih itu sedemikian rupa melalui KPU dan Bawaslu. Didata, dimasukkan namanya, disiapkan surat suaranya. Dan bukan hanya surat suara yang disiapkan akibat data pemilih ini. Semuanya, TPS-nya, biliknya, kotaknya, dan formulir-formulir yang lain. Begitu mahal sebenarnya, makanya
mudah-mudahan kita doakan teman-teman Pentarli melakukan dengan baik, benar, dan masyarakat kita juga aware terhadap kehadiran teman-teman Pentarli ini. Kehadiran teman-teman KPU yang melakukan pendataan. Itu Cika. Bapak, yang ingin saya tanyakan di sini juga Bapak sudah menjelaskan tentang kerawanan kayak gitu. Kalau kita sebagai penyelenggara, ini kan Bawaslu atau nanti PKD dan juga Panwascam, fokus titik fokusnya untuk menghadapi kerawanan pemutakhiran data pemilih ini apa, Pak? Semuanya harus kita anggap rawan dan semuanya menjadi fokus. Fokus terhadap orang Satu terhadap orang. Orang ini pemilih ya. Iya. Orang ini bisa juga dua nih, orang sebagai pemilih, orang sebagai Pentarli. Orang sebagai pemilih, kadang-kadang pemilih tidak mau dia didata. Kan banyak juga kita temukan. Ketika didata, orang keberatan. Sementara Pentarli ini mempunyai kewajiban untuk melakukan pendataan itu. Didatangi sekali, tidak mau. Didatangi 2 kali, tidak mau. Didatangi 3 kali, tidak mau. Karena sebagian masyarakat kita beranggapan, udah sering kita didata, tapi bantuannya nggak datang-datang. Nah, tentu kita berharap teman-teman KPU juga sudah memberikan pengetahuan kepada teman-teman Pentarli untuk menghadapi itu. Kemudian Pentarlinya tidak tertutup kemungkinan teman-teman Pentarli ini masuk menjadi Pentarli karena dorongan tertentu. Mungkin dorongan pasangan calon dalam pemilihan. Sehingga dia tidak melakukan pendataan di daerah-daerah tertentu karena dianggap bukan basis pasangan calon tertentu yang menyuruhnya misal. Nah, kita di Bawaslu sampai ke sana melakukan mitigasi. Mana tahu nanti teman-teman Pentarli ini melakukan pendataan dari rumah saja. Oh, si Cika itu memang ada di rumah itu. Kita tahu. Hanya tebak-tebakan ya, Pak. Itu kan bahaya untuk dia, bahaya juga untuk pemilih. Nah, agar kebahayaan ini kemudian tidak terwujud, di sanalah peran Bawaslu. Di sana makanya kita namanya melakukan pencegahan. Agar bahaya ini tidak terwujud bagi pemilih karena tidak didata, tidak terwujud juga bagi Pentarli karena melanggar peraturan perundang-undangan, tidak melakukan pendataan. Efeknya apa? Tentu di TPS nanti tidak ada orang. Kalau tidak ada orang, kalau satu. Tidak terjadinya pemilihan nanti, tidak terjadinya pilkada. Mungkin pilkadanya masih bisa terwujud, tapi tentu jumlah pemilih yang hadir tidak signifikan seperti surat suara yang sudah diadakan. Jadi sebenarnya data pemilih ini rentetannya panjang betul, dan kalau dikelola dengan baik, maka manfaatnya banyak betul. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, kemaslahatannya juga banyak betul. Itu sih, Kang. Terkait dengan data pemilih ini, sejauh seperti yang Bapak sampaikan tadi, pengaruh data pemilih ini dalam pelaksanaan pemilihan sangat luar biasa sekali, ya, Bapak. Satu suara itu sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pemilihan nantinya. Selain seorang pengawas yang seperti Bapak jelaskan tadi, baik itu Pentarli maupun Bawaslu, intinya harus bekerja, harus saling Pentarli harus memahami dan juga Bawaslu, bukan Bawaslu, Panwasnya nanti juga memahami apa pencegahan-pencegahan agar pemutakhiran data pemilih ini berjalan dengan baik seperti itu. Bawaslu juga bisa mengambil peran pada tahapan. Nah, apa saja peran yang bisa dilakukan oleh sahabat Bawaslu nanti, Pak? Selain dari kita penyelenggara seperti itu, Pak. Sahabat Bawaslunya juga ingin tahu apa peran-peran yang bisa diambil untuk dalam tahapan pemutakhiran data pemilih ini. Sebenarnya, Cika, semua penduduk Sumatera Barat ini memiliki peran. Semua wabil khusus 50 kota ya, karena kita sedang berada di 50 kota. Semua penduduk 50 kota ini harus jadi pengawas pemilu. Apa yang membedakannya dengan Bawaslu? Nah, Bawaslu punya kewenangan memberikan penindakan. Tapi dalam konteks pencegahan dan pengawasan, semua kita mesti berperan. Karena kan bangsa ini didirikan oleh banyak elemen, oleh banyak peran, terutama peran publik. Bisa saja ada masyarakat kita yang merasa tetangganya sudah didata, dia belum. Sementara dia mengerti ini dan dia tahu
kan tanda sudah terdata itu sederhana saja. Ada stiker yang dipasang di pintu mungkin, di kaca rumah. Yang penting di depan rumah lah. Nanti teman-teman Bawaslu dan semua jajaran akan melakukan itu. Kalau di daerah itu kemudian sudah didata, tapi masih ada yang belum terpasang stikernya. Tentu kita bangun intuisi dan insting pengawasan itu mengatakan, oh ini belum lagi. Kayaknya ini belum. Iya. Rupanya ditanya, kenapa rumah ibu belum ada stiker, sementara rumah sebelah, oh rupanya KTP ibu itu di Sumatera Utara, makanya tidak didata dia. Karena dia bukan pemilih Sumatera Barat. Karena ini bukan pemilu, ini pemilihan. Kemudian, ada juga begitu didata, oh ya, saya sudah nunggu-nunggu sebenarnya Pantarlih, tapi tidak datang-datang katanya. Menurut keterangan Pantarlih, dia sudah sering ke sana. Tapi orangnya tidak ada. Makanya kenapa Pantarlih, masyarakat itu tentu dengan semua perangkatnya ya. Kalau kita di 50 kota mungkin wali nagari, wali corong, wali korong, tokoh-tokoh setempat. Nah, biasanya kan Pantarlih itu orang yang mengerti wilayahnya. Sehingga pekerjaannya bisa menjadi lebih mudah. Karena pekerjaan Pantarlih itu kan dibatasi waktu, sebulan saja. Kemudian kita di Bawaslu dalam rangka memudahkan juga. Nah, tadi kan cerita kita melindungi teman-teman Pantarlih dan melindungi pemilih, haknya ya, bukan kesalahannya. Haknya kita lindungi dan itu kewajiban kita. Kan kita juga di semua jajaran membuat posko kawal hak pilih. Jadi kalau dia merasa belum terdata, nanti masyarakat ini, kalau bahasa Cikat tadi sahabat-sahabat Bawaslu yang belum terdata ini, bisa nanti ke posko sampaikan bahwa dia belum didata sementara tetangga sudah, sementara keluarga yang lain sudah. Persoalan saya di mana? Nah, nanti data ini akan kita sampaikan ke teman-teman kita di KPU. Apa yang menjadi asbabun nuzul yang bersangkutan kemudian tidak didata? Oh rupanya Pantarlih sudah 3 kali ke sana dia tidak di rumah. Artinya persoalan bukan di Pantarlih. Makanya sebagian Pantarlih kita itu kadang-kadang ada yang memulai pekerjaan itu ba'da asyar. Karena memang penduduknya di sana lagi berada di rumah seperti itu. Mungkin ba'da maghrib. Nah, jadi perlu kita dukung, kita support betul, dan tentu kita hargai kerja-kerja teman-teman Pantarlih. Nah, kita di Bawaslu memastikan juga bahwa apa yang dilakukan tersebutnya benar. Mana tahu nanti ada yang menuduh Pantarlih yang tidak benar, tapi karena ada Bawaslu bisa pastikan, oh kami sudah dampingi, kami sudah lakukan pengawasan melekat dan benar kerja teman-teman itu. Nah ini yang mesti ada dalam dalam frame teman-teman kita di semua penyelenggara pemilu tanpa terkecuali. Itu Cika. Iya seperti itu. Sahabat Bawaslu sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak tadi, coklat ini ya Bapak ya, nanti ada turun Pantarlih ke lapangan. Itu Pantarlih itu nanti mencocokkan data kita, Jadi bukan hanya Pantarlih, Bawaslu juga Bawaslu juga mengawasi. Bisa jadi Bawaslu itu hadir tidak sama waktunya dengan Pantarlih. Karena kita melakukan uji petik juga. Sampling. Maksudnya hari ini mungkin datang Pantarlih. Besok bisa saja kita yang datang. Bawaslu yang hadir untuk menanya, memastikan sudah atau belum. Nah, kalau belum kan kita kasih tahu teman-teman di KPU. Kalau sudah tentu alangkah lebih baik. Begitu Cika. Berarti tanda kalau kita sudah terdaftar ditempelkan stiker ya Bapak. Stiker teman-teman kita di Pantarlih. Dengan hadirnya pengawas dan pengawas pada masa coklat ini, apa harapan Bapak terhadap pemilihan dan tahapan pada pemutakhiran data pemilih ini gitu? Apa harapan Bapak agar data ini bisa berjalan dengan baik seperti itu? Kalau harapan ini mungkin ada di publik Cika. Kalau bagi kita ini kan kewajiban. Kewajiban kita memastikan semua berjalan baik. Dengan harapan, tentu terpenuhi harapan publik, harapan pemilih, harapan orang yang akan mencalon. Sebab orang ini kalau dia mencalon saja, toh tidak ada juga orang memilihnya kan? Betul. dia sudah mendaftar, dia sudah kampanye kesana kesini meyakinkan publik. Rupanya yang diyakinkan itu tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap kan? Kan tidak mungkin semuanya masuk dalam daftar pemilih khusus. Jadi sebenarnya ini bukan hanya kewajiban teman-teman Pantarlih. Kewajiban teman-teman Pantarlih kan melakukan pendataan secara teknis. Tapi mendorong orang mau didata ini kewajiban kita semua. Terutama orang-orang yang ingin menjadi calon.
Nah, mestinya dia mulai hari ini sudah jelaskan, nanti akan ada pendataan pemilih, jangan sampai tidak terdata nanti yang milih saya siapa gitu. Iya, iya, Nah, iya. mestinya sudah ada narasi-narasi seperti yang keluar. Tapi bukan kampanye ya, tapi sebagai intelektual, sebagai tokoh, sebagai apa saja, kita mesti melakukan hal itu. Kalau kampanye kan belum waktunya. Iya, belum lagi. Begitu, Cika. Iya, Termasuk Cika juga, tetangganya mesti disampaikan. Iya, Nanti iya, iya. jangan sampai Cika tidak terdata sebagai pemilih. KTP-nya di mana? Itulah permasalahannya, Bapak. Domisili dengan KTP berbeda seperti Oh, itu. gitu. Ini penting juga. Bagaimana itu, Bapak? Dengan Nica tinggalnya di Kecamatan Harau, KTP di Akabiluru. Ini penting juga. Dengan- Sebagian iya. begini. Nah, contoh sekarang begini ya. Kan ini masa peralihan ya. Mulai dari SMA, dari SD ke SMP. Iya. SMP ke SMA. SMA tentu anak-anaknya kuliah. Sebagian masyarakat kita kan hari ini merasa sekolah di sekolah-sekolah favorit itu bermanfaat baik. Iya, iya, betul. Nah, sementara hari ini pengaturan itu ada zona. Zona, iya betul. Contoh saya misalnya, kita ambil contoh. Saya ingin anak saya sekolah misalnya di sekolah yang bagus menurut saya. Iya. Rupanya sekolah yang bagus itu tidak masuk dalam zona tempat saya tinggal. Apa yang dilakukan paling mungkin dan paling bisa itu kan merubah administrasi kependudukan. Saya buat administrasi kependudukan saya dekat sesuai zona itu. Mungkin dialamatkan di rumah saudara seterusnya. Iya. Seperti yang Cika alami di rumah saudara dan seterusnya. Tapi secara fakta saya tetap tinggal di tempat sebelumnya. Iya. Sehingga ketika teman-teman itu mendapatkan data dari Disduk Capil melalui kementerian itu, data saya sebenarnya berada di zona sekolah itu. Tapi dicari-cari kok nggak tidak ketemu bertemu. orangnya gitu kan. Nah, jadi bagaimana itu, Bapak? Nah, itu pentingnya semua kita mengetahui itu. Iya. Makanya tadi di awal kita sampaikan, semua kita sebenarnya terlibat dalam proses ini. Jangan nanti orang, kan minimal kalau kita yang tahu itu, sedari awal kan mengasih kabar. Misalnya di tempat zona, Iya. lokasi zona itu. Pak Lurah, nanti kalau ada orang yang mencari saya, ini nomor saya, nanti teman-teman Pak Tarli kontaknya ke sini ya, biar saya tunggu di rumah, kan bisa juga. Iya. Jadi mesti ada semangat saling memudahkan. Mesti ada semangat saling menginginkan sebagai pemilih bagi personal yang akan jadi pemilih. Kemudian sebagai pentarlih tentu juga mencari tahu sedemikian rupa. Saya rasa teman-teman pentarlih mungkin sudah diberi informasi itu oleh teman-teman KPU. Nah, tinggal lagi nanti tentu kita lihat 1 bulan ini di lapangan. Makanya kalau ini tidak terwujud, kita akan berikan input, Iya. kita akan berikan rekomendasi kepada teman-teman itu. Oh ini tidak benar ini, yang benar menurut aturan begini. Nah, perlu juga semangat bagi teman-teman KPU. Kan Bantarli itu KPU kan, Iya. untuk melakukan penjelajahan sedemikian rupa di wilayah tersebut. Minimal wilayah TPS yang dia kelola sebagai Bantarli. Nah itu Cika. Berarti intinya tidak hanya KPU, tidak hanya Semua Bawaslu, tetapi semua kita Semua kita, berperan, tanpa terkecuali. agar semua masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya. Betul. Seperti itu, Bapak. Sebagai pemilih menggunakan hak pilih, Iya. termasuk Bantarli itu juga. Ya, Mana tahu Bantarli. saking Sibuknya. seringnya dia mendata, dia lupa mendata dirinya sendiri. Ini parah ini ya, Pak ya. Lupa dia mendata dirinya. Iya, betul. Nah, Bapak mungkin apalagi Pak hal-hal yang perlu tentang pemutakhiran data pemilih ini, Pak? Ya semua, tadi kan soal peran, semua peran. Iya. Tentu dalam peran itu ada semangat. Cuma ada sebagian kadang-kadang kemudian semangat dan keinginan itu ada ruang yang membatasinya. Namanya regulasi. Iya, regulasi. Kita di Bawaslu tentu diberi ruang untuk memastikan seseorang itu sudah sesuai dan benar secara prosedur enggak dia ditetapkan menjadi pemilih. Oh rupanya sudah selesai di sana. Kemudian ada yang sebagian belum. Apa contoh? Negara kita kan menganut orang boleh menikah sebelum usia 17 tahun. Ya kan? Sepanjang menikah berdasarkan peraturan negara, maka nanti tentu dibenarkan memiliki KTP dan seterusnya. Iya.
ada juga masyarakat kita kemudian tidak melakukan itu. Artinya dia menikah sebelum usia 17 tahun, kemudian tidak melakukannya di ruang-ruang yang sudah dibenarkan oleh negara. Secara agama mungkin tidak ada persoalan, bernegara mungkin ada persoalan. Tahu-tahu dia ingin menjadi pemilih. Iya. Kan bola, saya udah menikah ini katanya kan. Kenapa saya tidak bisa iya. Sementara ada syarat yang Iya. belum dipenuhi. Ini mesti dipahami juga oleh masyarakat kita. Nah, terutama yang teman-teman penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, tentu tetap basisnya adalah kartu tanda penduduk elektronik. KTP. Kemudian yang bisa mengeluarkan itu apa? Capil. Capil, ya. Nah, tentu hulunya ada di sini. Nah, tentu kita juga berharap kepada negara melalui Capil. Nah, semua kita ini kan pengelola negara ini. Masyarakat juga bagian dari negara. Untuk memerankan fungsi dan kewenangannya secara optimal, kemudian maksimal. Karena mana tahu nanti ada pemilih yang berkeinginan, tahu-tahu ada hal yang membatasinya. Mungkin belangko KTP tidak ada, ini tidak lengkap, dan seterusnya, dan seterusnya. Makanya semuanya mesti melakukan peran yang sama agar hal-hal yang tidak kita inginkan, nah, kalau bahasa kita di awal tadi kan, semuanya berpotensi untuk terjadi persoalan dan pelanggaran. Nah, kita tidak ingin itu terwujud. Makanya kita kekeh betul Bawaslu melakukan pencegahan. Pencegahan kita lakukan ke Capil, pencegahan kita lakukan ke KPU, pencegahan kita lakukan ke masyarakat itu sendiri. Pencegahan kita lakukan ke semua stakeholder pemilu dan pemilihan. Sebab kan pemilihan ini adalah mengganti kekuasaan, artinya orang yang akan membuat kebijakan, yang akan melahirkan kebijakan, menciptakan, melahirkan, mempraktekkan kebijakan itu, yang tentu akan memberikan manfaat untuk publik. Nah, makanya penting ini menjadi fokus kita bersama. Jadi, tidak ada satupun yang tidak kita fokuskan, baik di tahapan itu, sub-tahapannya, perubahan semua yang terjadi di dalam tahapan itu menjadi fokus kita di Bawaslu. Nah, cuma kadang-kadang sebagian ada yang menganggap, wah ini Bawaslu-nya ketat betul ini. Ini bukan ketat, kita melindungi betul agar semua pihak tidak tersangkut paut dengan masalah hukum. Apalagi kategori pidana pemilu. Kan kasihan kita. Itu jika agak menerawang jika seperti ini. Intinya kalau sebagai penyelenggara ini tetap menjalankan pekerjaan ini berdasarkan dengan regulasi-regulasi yang ada. Betul sekali. Itu, Bapak. Apalagi dipotong. Untuk pemutakhiran data pemilih ini, Bapak seperti yang Bapak sampaikan tadi, panjang lagi seperti itu. Perlunya kita untuk selalu mengawal agar semua masyarakat kita bisa menjadi bisa mengikuti lah nanti pilkada ini seperti itu. Terlibat, iya seperti itu. Berbicara mengenai pemutakhiran data pemilih ini. Sepertinya sudah ya Bapak ya. Sudah ya. Karena sudah semuanya dijelaskan Bapak seperti itu. Sudah sangat jelas sekali. Sekarang kita beralih topik. Gak apa-apa ya Bapak ya? Oke. Sebagaimana yang telah Ica sampaikan tadi, kita sudah juga akan melaksanakan PSU seperti itu Pak. Mungkin sahabat Bawaslu masih bertanya-tanya, kenapa diulang lagi seperti itu Pak? Boleh sedikit kami dan sahabat Bawaslu tahu kenapa DPD ini diulang lagi seperti itu Pak? Oh iya ya. Baik, terima kasih Cika. Negara kita kan negara hukum. Kemudian semua putusan dalam lembaga-lembaga hukum itu kemudian wajib untuk dipatuhi. Nah, kemarin tanggal 14 Februari 2024 kita sudah melaksanakan pemungutan. Kita lanjut dengan penghitungan. Kita lanjut dengan penetapan. Penetapan itu mulai di tingkat TPS, kemudian penetapan di tingkat kelurahan, desa, nagari, namanya rekapitulasi, kemudian di tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kabupaten kota, provinsi, sampai di level nasional. Nah, DPD ini kan Dewan Perwakilan Daerah, dulu namanya utusan daerah atau utusan golongan.
Cuma ada ruang hukum kita yang mengatakan jika seseorang siapa saja, apalagi calon, maka dia boleh memanfaatkan ruang-ruang hukum yang lain. Nah, ruang hukum lain itu ada Bawaslu. Waktu itu sudah dimanfaatkan ruang hukum di Bawaslu. Kemudian Bawaslu memutuskan dengan menolak semua informasi atau dalil yang disampaikan. Kemudian dalam undang-undang kita juga, di undang-undang pemilu juga membenarkan jika pihak yang menerima putusan Bawaslu itu masih belum merasa puas atau keberatan bahasa undang-undangnya, maka yang bersangkutan bisa menggunakan sarana pengadilan. Pengadilannya pengadilan tata usaha negara. Dan itu mesti dilakukan paling lambat 5 hari setelah putusan Bawaslu. Dilakukan. Nah, rupanya pengadilan betul melihat berbeda. Kemudian proses berjalan, kemudian dilakukan lagi di Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi kemudian membenarkan untuk putusannya mengatakan agar dilakukan pemungutan suara ulang kembali. Dan itu semua prosesnya benar menurut aturan, benar menurut hukum. Nah, sebagai sebuah alat negara, akan Bawaslu penyelenggara pemilu adalah bagian dari negara yang ditugaskan mengawasi proses pemilu. Maka tentu kewajiban kita memastikan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi itu selama 45 hari proses ini kemudian berjalan, terselenggara, terlaksana, tentu tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan pemilu. Nah, inilah yang hari ini kita lakukan, bahwa sudah ditetapkan calonnya kembali, sudah dimasukkan. Kemudian apalagi tahapannya, mempersiapkan logistik, sedang disiapkan oleh teman-teman di KPU. Kemudian apa tahapan yang tidak boleh dilaksanakan, dikerjakan, namanya tahapan kampanye. Makanya kita menghimbau, meminta kepada calon-calon yang sudah ditetapkan tersebut di dalam PSU itu untuk mematuhi perintah Mahkamah Konstitusi. Artinya perintah Mahkamah Konstitusi adalah undang-undang, maka penting untuk ditaati. Ini yang perlu kita sampaikan. Nah, ini tentu akan menjadi pengalaman baru bagi kita, bahwa ada pemilihan nasional yang kembali dilakukan. Saya rasa tidak ada persoalan, tinggal kita laksanakan. Dan kita di Bawaslu kan sudah mempersiapkan segala sesuatu. Mulai dari semua tahapan itu, kan kalau kita lihat putusan KPU itu kan tahapannya mepet betul loh. 14, 15, 16, 17, karena mesti kita selesaikan dalam 45 hari. Dan hari hanya kan disampaikan tanggal 13 Juli 2024. Nah, ini penting juga kepada masyarakat kita. Ada putusan Mahkamah Konstitusi, tentu sebaiknya kita taati. Walaupun di aturan kita mengatakan memilih itu masih hak, belum kewajiban. Tapi sungguh pun demikian, sebaiknya dimanfaatkan hak ini. Jangan nanti kita protes tapi memanfaatkan hak tidak dilaksanakan. Nah, ini pesannya Cika. Intinya untuk pelaksanaan pemilihan DPD ini tidak boleh kampanye ya Bapak. Kalau seandainya kita melaksanakan kampanye gimana Pak? Terdapat dari calon ini kampanye gimana Pak? Ya, tentu kita sesuaikan dengan peraturan regulasinya Bang. Ada sanksi ya Pak ya? Ya, tentu sanksinya kalau dilaksanakan kampanye di luar jadwal dan seterusnya, tentu hal-hal ini mesti ditaati betul oleh oleh calon-calon yang sudah ditetapkan itu. Dan tentu calon-calon ini tentu bukan orang sembarangan, orang yang sudah mengerti hukum. Sebaiknya ditaati hukum. Khawatir kita nanti kalau tidak taat hukum, nanti publik yang menghukum. Nah, itu Cika. Terima kasih banyak Bapak ya udah memberikan waktu luangnya kepada kita. Banyak sekali ilmu-ilmu terutama bagi Cika ya Bapak ya, karena masih baru seperti itu Pak. Sedikit Bapak closing statementnya bagi sahabat Bawaslu untuk pemilihan pilkada serentak ini. Pilkada pemilihan kepala daerah ini, gubernur untuk provinsi, kemudian bupati untuk kabupaten, wali kota untuk kota,
ini kan sebenarnya adalah pemilihan yang melibatkan semuanya, Iya. tanpa terkecuali. Kita sebagai Bawaslu melakukan pengawasan yang disebut dengan penyelenggara pemilu. Pengawasan itu kita lakukan dengan pola mencegah, kemudian melakukan penindakan. Kemudian, kenapa semua kita bisa jadi pengawas pemilu? Agar pelanggaran-pelanggaran itu tidak terjadi. Sebab pergantian kekuasaan secara konstitusi ini adalah reguler, dilakukan sekali 5 tahun, tentu berharap ada hal-hal baik di semua prosesnya. Dan penting untuk diingat Cika dan kita semua, proses pemilu dan pemilihan yang kita laksanakan di Republik Indonesia ini seringkali menjadi contoh oleh negara lain. Iya. Dengan segala kebaikannya, dengan segala hal-hal yang kita lakukan. Nah, kita pernah melaksanakan pemilihan kepala daerah di masa COVID. Iya. Banyak negara waktu itu menunda proses pemilunya, Tapi kita tetap melaksanakan itu dan alhamdulillah berhasil dilakukan. Iya. Nah, tentu kita menghimbau kepada semua pihak tanpa terkecuali siapa saja. Pemilih kah, peserta pemilihan kah, penyelenggara pemilu kah, pasangan calon kah, publik pemilihan kah, siapa saja tanpa terkecuali. Penting kiranya menjadikan aturan sebagai guidance kita di dalam melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah. Ini yang ingin kita sampaikan, Cika. Terima kasih banyak Bapak telah meluangkan waktunya. Mungkin di lain waktu masih ada kesempatan kita untuk berbincang-bincang, Bapak. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sahabat Bawaslu, sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya Skadila mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.